Oke kawan-kawan, kalian pasti udah dengar kasus viral tentang si anak pelayaran yang caci maki driver Shopee Food. Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya begini loh. Songong kali. Anak pelayaran yang boleh songong cuma Popeye. Jadi kasus ini ceritanya udah sampai ujung. Bukan cuma dia yang ditangkap, tapi dua orang keluarganya pun ikut masuk bui. Sikap arogannya yang merasa lebih hebat bikin marah ratusan driver online. Sampai rumahnya digeruduk. Tapi, siapa sebenarnya anak pelayaran ini? Dan kenapa kasus kayak ini makin sering terjadi? Aku ceritakanlah semuanya ya. Ku ceritain dari awal sampai akhir, biar makin terang benerang. Jadi kronologinya, pada hari Kamis tanggal 3 Juli, saat malam hari di kawasan Sleman, Yogyakarta, seorang driver Shopee Food yang diketahui berinisial AD dan kawannya cewek berinisial AM lagi ngantar pesanan pelanggan. Tapi karena abang driver dan kawannya pada saat di perjalanan kena hambatan jalanan macet, mereka datang telat dikit, kira-kira 5 menit. Wajar lah ya. Tapi rupanya pelanggan mereka yang diketahui namanya berinisial TTW marah-marah karena lama sampai pesanannya. Sakitnya perasaan aku nih. Pas dia ngomel, katanya dia anak pelayaran. Papa, aku PLN, mau Entah kenapa, jadi bawa-bawa profesi pula dia. Padahal ini cuma antar makanan. Aku perhatiin juga si TTW ini agak sensitif saat si cewek berusaha menjelaskan alasan telat sampai. Lalu pas si cewek berusaha menjelaskan lagi, si TTW langsung tantrum, bukan main kayak lagi datang bulan. Yang parahnya lagi, si TTW ini malah menjambak rambut si cewek itu. Diseret-seret pulak katanya, sampai lecet-lecet cewek itu. Kau bayangin lah. Kabarnya si cewek sampai trauma gara-gara kejadian itu. Berdasarkan penelusuran, diketahui si TTW ini umurnya 25 tahun. Asal Jogja. Kasat Reskrim Polresta Sleman bilang kalau TTW bukan lulusan sekolah pelayaran, melainkan sarjana akuntansi yang kerja jadi staf admin di pelabuhan. Bukan nahkoda, bukan pelaut juga. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa. kapal laut. Kawan kuliahnya juga bilang hal yang sama. Bahkan mantan pacarnya pun curhat kalau pas pacaran dulu, TTW orangnya galak dan sering berbuat kekerasan fisik. Hebat kali anak ini, galak kayak Iko Uwais. Bedanya kalau Iko Uwais galak makin maco, kalau ini galak kayak biawak. Udah gitu TTW bilang ke polisi alasan sebut dirinya dari pelayaran, buat nunjukkan bahwa dia itu tertib dan disiplin. Nah, waktu kejadian itu dua orang keluarga pelaku juga ikut terlibat. Kakaknya berinisial RHW, umur 32 tahun. Sama bapaknya RTW yang baru balik dari Mekah, umur 58 tahun. Bukannya mereka berdua melerai biar suasana adem, malah ikutan tantrum pula. Parahnya lagi ikut jambak cewek itu juga. Sekarang tiga-tiganya udah resmi jadi tersangka. Jangankan cuma si driver sama kawannya, semua orang pun geram ke keluarga toksik ini. Bukan cuma karena kekerasan fisik, tapi karena sikap arogan TTW. Gara-gara videonya viral, besoknya tanggal 4 Juli, ratusan driver Shopee Food langsung geruduk rumah pelaku. Mereka minta pelaku minta maaf dan meminta pertanggungjawaban. Tetapi ternyata pelaku saat itu sudah tidak ada di rumah karena sempat tahu kalau aksi massa bakal berdatangan ke rumahnya. Karena nggak ketemu titik terang dan massa makin banyak, massa pun pindah menuju kantor Polres karena yakin si pelaku berada di sana. Dan benar aja, ternyata pelaku dijaga ketat oleh polisi. Pelaku sempat melakukan klarifikasi, tetapi massa tidak puas sama klarifikasinya dan ratusan driver udah makin jengkel. Alhasil suasana sempat panas sekali. Saking emosi gak terbendung lagi, mobil polisi pun dirusak. Yang rusak bukan satu atau dua orang. Kalau berdasarkan video rekaman ya banyak yang rusak, tapi cuma 2 orang driver yang ditangkap. Untunglah si TTW abangnya dan ayahnya gak ketangkap duluan sama para driver. Kalau ketangkap udah jadi bakpia kayaknya. Sampai hari ini
Total udah ada 5 orang tersangka. Pertama, TTW, si anak pelayaran. Kedua, RHW, abangnya. Ketiga, RTW, bapaknya. Lalu si BAP dan MTA, pelajar yang rusak mobil polisi. Polisi pakai pasal 170 dan 351 KUHP. Ancamannya bisa sampai 5 tahun penjara. Jadi ini bukan perkara kecil. Kalau kita lihat lebih dalam ya, ini bukan cuma soal cowok biawak yang menjambak kakak-kakak. Ini soal mentalitas. Banyak kali sekarang pelanggan yang merasa paling berkuasa. McLaren lu warna apa, bos? Cuma karena mereka yang bayar. Tapi orang lupa, driver itu juga manusia. Mereka capek, mereka punya harga diri, bukan pesuruh. Kalau kalian gak terima pelayanannya, tinggal kasih bintang 1, terus lapor ke CS. Kalau emosi, kali gak usah lagi pakai aplikasinya. Simple kan? Dan kejadian ini cuma satu dari banyak kasus yang nunjukin relasi antara pengguna dan driver udah gak sehat. Contohnya yang pertama terjadi di Jakarta tahun 2023. Seorang penumpang gak mau bayar ongkos ojol sebesar 300.000 dan ngotot menyalahkan driver. Kedua, di Semarang tahun 2020. Pengemudi ojol mengantar 14 porsi ayam geprek dan kehujanan ke rumah kosong. Ketiga, di Surabaya tahun 2022. Driver ojol kesal karena penumpang gak mau pakai helm dan terpaksa menurunkan di tengah jalan. Keempat, di Bekasi tahun 2022, driver dituduh makan pesanan. Polanya sama, customer merasa lebih tinggi, abis itu bersikap semena-mena. Fenomena ini disebut power abuse in service culture, yaitu ketika pengguna jasa merasa boleh memperlakukan penyedia jasa dengan kasar karena merasa membayar. Udah gitu, kenapa banyak orang yang menjadi arogan saat merasa punya status atau punya uang? Psikolog menyebutnya status superiority syndrome, yakni ketika seseorang mengaitkan martabat dengan jabatan, profesi, atau uang, lalu menganggap orang lain di bawahnya. Bodoh kali dan gak pantas dihargai. Kawanku, kita hidup di zaman digital. Memang semua udah serba gampang, tapi gampang bukan berarti boleh semena-mena. Pola pikir yang harus diubah seperti ojol cuma kerja kasar, bisa seenaknya. Ubah menjadi ojol itu pekerjaan penting. Mereka bantu hidup kita jadi lebih mudah. Aku dah bayar, jadi bebas bisa maki-maki. Ubah jadi aku bayar jasa, bukan beli harga diri orang. Itulah cerita lengkap dari kasus anak pelayaran. Sekarang mereka bertiga udah ditahan. Mereka kena ancaman hukuman penjara 5 tahun. Tinggal nunggu proses hukum lebih lanjut. Menurut kalian, kayak mana? Udah pantas belum hukuman yang dijatuhkan? Atau masih ada yang harus dibenahi? Banyak juga yang meminta biar aplikasi seperti Shopee memberikan fitur blacklist customer, bukan hanya suspend driver. Ini aku pun setuju, biar gak ada kejadian kayak gini lagi. Oke lah kawan, segitu aja dulu cerita dari aku. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Share ke kawan-kawan kalian yang petentengan sok keras, biar tahu dipikir gampang kerja jadi driver. Udah kena panas, hujan, disuruh-suruh pula lagi. Dah.